Banowo selaku Kepala Bidang BMKM tahun 2021, serta teman-teman panitia penyelenggara dan peserta yang budiman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sempat, dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini secara virtual dan keadaan sehat dan semangat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat menimba ilmu bagi teman-teman peserta semuanya dalam acara pagi hari ini, di mana nantinya akan disampaikan langkah-langkah maupun tutorial ya tentang editing video yang akan dipaparkan oleh pemateri yang sangat luar biasa. Makanya di sini saya berpesan kepada teman-teman semuanya, disiapkan dalam kondisi siap belajar dan juga siap menggali ilmu dari pemateri kita, dan juga nanti bisa diterapkan pada penugasan pelatihan senior desain pada pagi hari ini. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada segenap panitia penyelenggara. Semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan memberikan kesan yang baik untuk teman-teman peserta, serta bisa merekatkan tali persaudaraan kita. Yang mungkin cukup untuk sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Raffi Marcelino telah memberikan sambutannya. Yang selanjutnya adalah yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi Sinau Design Adobe Premiere Pro oleh Kak Oko Banowo. Nah, ini adalah CV dari Kak Oko. Nah, Kak Oko Banowo ini merupakan fotografer dan videografer. Dengan nama lengkap Oko Banowo, tempat tanggal lahir Pemalang, 26 Mei 1999, yang beralamat di Jalan Cempaka RT 2 RW 6, Dusun Akromudin, Desa Wanarajan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Dengan skill fotografi dan videografi, edit foto dan video. Sekolah yang pernah ditempuh oleh Kak Oko yaitu pernah menempuh pendidikan di SDN 7 Wanareja Utara, SMPN 4 Pemalang, SMAN 2 Pemalang, dan sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Tridharma Magelang. Nah, selanjutnya pada November 2018 pernah mengikuti International Conference on Social Transformation Community and Sustainable Development Documentation Agustus. Kemudian untuk Agustus 2019 menjadi si dokumentasi PKKMB, Oktober 2019 menjadi si dokumentasi seminar publik, dan pada November 2019 menjadi si dokumentasi pengabdian mahasiswa. Untuk organisasi dan komunitas yang pernah diikuti, yang pertama adalah pada tahun 2019 hingga tahun 2020,
menjadi anggota penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat HMIK. Selain itu juga pernah mengikuti Sekolah Sadar atau jurusan film 2019 hingga sekarang, mengikuti Lembaga Pers Mahasiswa Mata sebagai anggota divisi fotografi dan videografi. Sejak tahun 2020 hingga sekarang merupakan ketua HMIK. Wah, keren banget ya materi kita hari ini. Langsung saja kita sapa Kak Oko yuk. Halo Kak Oko, apakah sudah bergabung di sini? Sudah. Kak Oko, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya tadi beberapa di CV ada yang belum diganti karena itu memang CV yang lama. Jadi LPM Mata dan Ketua HMIK itu sudah tidak lagi. Gitu. Oh iya, terima kasih Mas Oko. Ya. Gimana Kak Oko, udah siap untuk memaparkan materi hari ini? Belum. Kenapa nih? Sudah. Kok belum Sudah. siap? Oh iya. Oke. Mungkin saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi seluruh panitia dan khususnya kepada Ketua Himpunan Mas Raffi ya. Mungkin biar waktunya tidak memakan banyak juga, mungkin saya mulai dulu untuk materinya. Oke, yang pertama adalah kita di sini akan belajar di proker Sinau Desain yang kelima ya, belajar tentang Adobe Premiere Pro. Nah mungkin di sini teman-teman baca bahwasanya jadilah manusia yang selalu ingin mencari tahu dan jangan pernah merasa cukup. Ini adalah dasar dalam saya menjalani hidup sampai sekarang, bahwasanya saya tidak pernah merasa cukup untuk mencari apa yang ingin saya tahu. Nah, untuk menjadi orang yang selalu mencari tahu adalah selalu ingin mencari tahu adalah orang yang tidak berhenti untuk mungkin ikut seperti ini, ikut webinar dan hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan yang berada di luar kampus. Karena itu juga yang akan menjadi bekal teman-teman ketika teman-teman sudah lulus atau sudah keluar dari kampus, maka teman-teman akan merasakan bahwasanya betapa bermanfaatnya kegiatan-kegiatan atau ini suara saya aman atau putus-putus? Aman, Kak. Oke. Teman-teman akan merasakan bahwasanya kegiatan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman berkumpul dengan teman-teman atau teman-teman ikut komunitas atau ikut himpunan dan lain-lain itu akan teman-teman rasakan ketika teman-teman sudah lulus atau sudah keluar dari dunia kampus. Nah, selanjutnya, pengertian dari Adobe Premiere Pro itu sendiri. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak yang menyunting video yang dikhususkan untuk membuat rangkaian gambar, audio, video. Dan Premiere Pro juga merupakan rilisan baru sebagai penerus ulang dari Adobe Premiere yang telah diluncurkan sejak tahun 2003. Selanjutnya, nah ini ada beberapa kelebihan dalam memakai Adobe Premiere Pro. Mungkin teman-teman sekarang sudah dimudahkan dalam mengedit video. Sekarang sudah ada aplikasi VN, TikTok juga video-video singkat itu bisa. Jadi sekarang itu jauh lebih mudah, jauh lebih simpel dalam proses atau
proses editingnya itu menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, apa aja kelebihan dari Adobe Premiere Pro ini? Yang pertama, fitur atau layout interface yang mudah disesuaikan. Nanti akan saya tunjukkan. Salah satunya Workspace yang menyediakan berbagai kategori dengan ragam fungsi. Terus juga tersedia fasilitas efek yang bisa diaplikasikan di dalam software ini, yaitu fasilitas sound effect dan video effect. Kemampuan timeline dalam memasukkan video dan audio ke dalam banyak kolom. Jadi di dalam timeline Adobe Premiere Pro itu bisa memasukkan video-video itu yang sangat banyak. Kalau semisal di VN itu kan batasnya kalau nggak salah itu 3 tumpukan. Nah kalau di Premiere itu nggak, saya belum pernah menemukan ujungnya, batasnya itu saya belum pernah. Jadi sangat banyak sekali kalian bisa memasukkan video-video ke dalam timeline yang ada di Adobe Premiere Pro. Terus kemudian juga kemampuan membaca 360 derajat. Terus juga di dalam aplikasi ini berkolaborasi dengan software Adobe lainnya, misal kombinasi efek animasi dari After Effects atau Photoshop dan lain-lain. Bisa memadukan banyak efek yang yang besar, tidak dapat menyimpan hard disk karena tidak hemat menyimpan hard disk karena Premiere Pro merupakan memiliki space yang besar. Selanjutnya, spesifikasi komputer akan membuat terjadinya crash serta kelemahan dalam penambahan keyword tagging karena terbatas. Membutuhkan spesifikasi komputer yang mumpuni. Nah, ini kadang kendala-kendala yang sering kita rasakan ketika ingin memakai Adobe Premiere Pro, ya karena kita hanya semisal punyanya HP atau punya laptop pun nggak bisa, spesifikasinya itu kurang untuk mendownload Adobe Premiere Pro. Makanya ini bisa dikatakan aplikasi yang mungkin masih jarang digunakan atau tidak digunakan untuk orang-orang yang mencari kesimpulan, mencari kecepatan dalam editing atau video-video simple, itu tidak menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini ya seringnya digunakan dalam proses pembuatan film, misal itu akan lebih baik menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro ini. Nah, selanjutnya, gambar ini adalah gambar tampilan atau interface dari aplikasi Premiere Pro itu sendiri. Ketika teman-teman baru buka, itu akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada search, di sini ada program, dan ada project, dan timeline. Nah, project itu untuk apa? Project adalah melihat daftar list multimedia berupa video, teks, gambar, maupun musik yang kita masukkan ke dalam Adobe Premiere. Ketika teman-teman akan memasukkan video dalam file, ya nanti akan tampil di project di sini. Nah, ketika teman-teman mengekspor musik, gambar, atau tulisan, masuknya akan ke sini. Nah, selanjutnya ada search. Search itu adalah layar di mana ketika kita akan mengedit video mentahan, kita yang berada pada layar pertama, yaitu pada layar project. Jadi sebelum multimedia dimasukkan ke timeline, disarankan untuk mengedit terlebih dahulu di search. Maksudnya itu ketika teman-teman memasukkan file video mentah di project, itu pasti video itu tuh tidak dari awal sampai akhir itu sempurna. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat, diklik videonya nanti tampil di sini, dan itu kalian bebas untuk melakukan pemotongan atau
cut dalam video tersebut. Pilih yang baik, lalu bisa kalian masukkan ke timeline. Itu. Tapi kalau misal teman-teman suka yang simple atau langsungan itu search ini itu nggak saya gunakan karena saya seringnya itu itu ya langsung di timeline. Nah, selanjutnya ada timeline. Timeline adalah layar di mana tempat untuk kita menyimpan hasil list video dan musik yang telah kita edit di layar project. Sebagian besar waktu dihabiskan di timeline. Jadi timeline ini untuk teman-teman menata video, menata musik ketika teman-teman akan ngedit video. Nah, selanjutnya ada program. Program adalah layar di mana tempat kita untuk melihat hasil dari editan kita. Nah, yang ada di timeline yang teman-teman sudah masukkan ke timeline ini, video atau musik, itu akan tampil di program. Teman-teman bisa menontonnya itu di program. Gitu. Nah, selanjutnya, selain 4 area kerja di atas tadi yang sudah saya jelaskan, terdapat pula menu toolbox, yaitu menu yang berisi alat-alat yang digunakan untuk mengedit klip pada timeline. Klik pada salah satu tombol atau menggunakan cara pintas pada keyword atau memilih setiap alat. Nah, nanti teman-teman akan melihat, jadi letaknya di sini ya, di samping timeline. Nah, ini akan melihat seperti ini. Ini ada select tool. Maaf ya, saya bahasa Inggrisnya itu agak jelek. Jadi kalau misal saya bacanya itu salah atau ngomongnya salah, mohon dimaklumi karena saya itu bahasa Inggrisnya itu jelek sekali. Nah, ini ada track select forward tool, terus ada track select backward tool, atau selanjutnya ada ripple edit tool dan rolling edit tool, red stretch tool, razor tool. Ini Amalia Zahra kata-kata karena saya ngomongnya itu lucu ya, atau salah ini. Mohon dimaklumi ya, tolong. Terus selanjutnya ada slip. Yang benar itu tool atau tol? Tool Mas, insya Allah tool Mas. Oke, slip Ini tool, bahasanya sangat unik Mas, baru dengar saya. slide tool, pen tool, hand tool, dan zoom tool. Nah, ini fungsi-fungsinya. Selection tool itu fungsinya digunakan untuk memilih atau menggeser klip atau video atau musik yang kalian masukkan ke timeline. Nah, selanjutnya ada track select tool. Itu gunanya untuk memilih semua klip di track dari suatu titik tertentu atau pilih beberapa track. Selanjutnya ada ripple edit tool. Itu gunanya untuk menyesuaikan titik edit dan memindahkan klip lainnya dalam timeline untuk agar seimbang. Lalu selanjutnya ada rolling edit tool untuk menyesuaikan titik edit antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Jadi ketika teman-teman memasukkan video itu, rolling edit tool ini akan memperlihatkan bahwasanya video yang sudah teman-teman masukkan itu apakah sudah nempel semua atau masih ada jeda hitam itu. Lalu selanjutnya ada stretch tool, mengubah durasi klip sekaligus mengubah kecepatan untuk kompensasi. Terus selanjutnya ada razor tool untuk memotong klip pada timeline. Terus ada slip tool, gunanya untuk memindahkan klip dalam dan keluar poin dengan jumlah yang sama secara bersamaan sehingga sisa timeline tidak terganggu. Selanjutnya ada slide tool, memindahkan klip bolak-balik dalam timeline sementara secara bersamaan
menyesuaikan klip ini akan saya tampilkan mungkin teknik dasar. Saya ambil dari YouTube-nya Agung Hapsah. Ini dasar dari penggunaan Adobe Premiere. Nah, mungkin teman-teman bisa menyaksikan dulu.
Oke, saya percepat ya mungkin ya. Nah, ini saya ingin memperlihatkan bagaimana teman-teman ketika akan ekspor video atau merender video itu. Oke, mungkin itu presentasi dari saya atau materi dari saya. Nah, sebelum saya lanjut lagi untuk membuka aplikasi Premiere Pro secara langsung, kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin boleh langsung dipraktekkan aja, Mas. Oke, siap. Bebas. Semisal ini saya akan mengganti nama karena saya akan memasukkan video kemarin Jaran Kepang coba. Kita looping ya. Nah, ini nanti teman-teman pastikan teman-teman akan menyimpan videonya itu akan disimpan di mana. Kalau bisa dirubah di sini. Misal saya akan menyimpan di sini aja. Nah, selanjutnya klik OK. Nah, ini sudah saya rubah ya, sudah saya ubah. Ini tergantung kenyamanan kalian. Kalian akan mengubah tampilan ini itu seperti apa, interface seperti apa, itu senyamannya kalian. Kalau saya mengubahnya seperti ini, karena kenapa kok saya ubah seperti ini? Karena saya lebih nyaman dan lebih enak ketika memasukkan video di sini dengan lebar. Saya bisa memilih video dan melihat mana yang akan saya gunakan.
akan terlihat lebih jelas di sini. Gitu. Jadi ini bisa dikatakan sebagai project, dan ini program, dan ini timeline. Search-nya itu saya taruh di sini, gitu. Nah, ini teman-teman bisa mengubahnya bebas dengan cara seperti ini, geser, seperti itu ya. Kalau misal teman-teman mau menambahkan apa, misal ini saya hapus, lalu saya ingin menambahkan di sini, itu teman-teman klik window, lalu tambah yang ingin teman-teman tambahkan di halaman tersebut. Misal tadi saya efek kontrol, nah seperti ini. Begitupun yang ada di program maupun di timeline, seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Halo. Mungkin bisa lanjut dulu, Mas. Oke, sebentar. Oke, nah setelah seperti ini, saya akan membuat sequence seperti yang tadi sudah teman-teman lihat di video Agung Hapsah. Yang pertama, kalian klik di bawah sini. Itu di sini ada sequence. Nah, di sini teman-teman harus tahu teman-teman menggunakan kamera apa dan berapa frame per second yang teman-teman gunakan di kamera teman-teman ketika membuat video tersebut, gitu. Nah, saya menggunakan 1080 dengan 25 frame per second. Nah, di sini teman-teman juga langsung saja untuk mengganti namanya, karena ini akan menjadi nama video teman-teman ketika teman-teman render. Jadi nggak perlu mengganti di file nanti. Teman-teman langsung di sini aja. Nah, langsung saja klik OK. Nah, ini adalah sequence. Nah, template-nya langsung muncul. Sequence yang sudah kita buat. Lalu teman-teman masukkan videonya, klik kanan, import. Nah, teman-teman bisa memilih videonya yang akan teman-teman edit. Misal saya di sini akan memasukkan video. Nah, videonya akan tampil di sini. Cuman kalau semisal teman-teman ingin supaya lebih rapih lagi, ini bisa teman-teman membuat file di dalam project di sini. Misal teman-teman mau sendirikan video dengan musik, itu teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Itu kalau semisal teman-teman video yang akan diedit itu banyak, lebih baiknya menggunakan seperti ini supaya tidak susah untuk mencarinya, tidak gabung dengan musik, dengan tulisan yang teman-teman atau gambar yang teman-teman ingin masukkan ke template itu. Cuman kalau misal videonya sedikit, cukup seperti ini saja.
Selanjutnya kalian bisa, kalau misal ingin melihat video yang ingin teman-teman masukkan ke timeline, klik 2 kali. Nah, ini akan masuk ke search. Nah, di sini kalian lihat videonya. Pilih videonya yang bagus. Nah, setelah ini teman-teman masukkan. Nah, ini adalah ketika teman-teman hanya ingin memasukkan videonya saja, teman-teman langsung klik yang gambar ini, klik lalu geser. Tapi kalau misal teman-teman mau memasukkan video sekaligus dengan suaranya, teman-teman langsung klik di gambar videonya. Ini akan masuk gambar sekaligus suara. Seperti itu. Nah, ini misal teman-teman sudah memasukkan video dengan suaranya, tapi teman-teman nggak cocok dengan suara ini, teman-teman ingin memasukkan background, tetapi sudah terlanjur ini, teman-teman klik kanan, lalu unlink. Ini akan terpisah suara dengan video. Jadi teman-teman klik saja langsung hapus. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Dan selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Halo? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Maaf Mas, ini memang videonya nggak ada suaranya ya? Yang mana? Yang ini, yang lagi diedit. Di sini. Biasanya nggak Iya. keluar suaranya. Ini ketika saya nyalain ini nggak ada suaranya. Iya, nggak ada. Nggak ada. Ada Nggak suaranya ada, nggak? Mas. Nggak ada. Ini ada suaranya sebenarnya. Kok tapi nggak masuk. Ya, tapi teman-teman tahulah. Ini saya jelaskan aja ya. Ini video ada suaranya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kalau misal video dimasukkan itu di sini suaranya masuk ke sini. Kalau misal teman-teman langsung klik gambar, misal di sini. Nah, ini video. Ini ketika teman-teman hanya mau mengambil suaranya saja, klik yang gambar ini. Ini masuk suaranya saja. Nah, tanpa video.
Kalau semisal teman-teman mau memasukkan videonya saja, kalian klik gambar yang sebelah sini. Klik ini videonya saja. Kalau mau masukin dua-duanya, teman-teman klik langsung di video. Nah, ini masuk video dan suaranya. Seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Karena sebenarnya gini, untuk belajar aplikasi Adobe Premiere, itu sebenarnya harus banyak tanya nih. Misal nggak banyak tanya ya akan susah. Karena akan ada kemungkinan itu teman-teman lupa mungkin. Dan ya itu, kalau misal memang teman-teman nggak mau tanya, ya saya harap setelah ini teman-teman sering mencari tahu tentang Adobe Premiere Pro. Ketika teman-teman ingin ngedit apa yang teman-teman nggak bisa, itu teman-teman bisa cari di YouTube. Dan itu semuanya sudah ada. Soalnya saya sendiri kalau misal teman-teman nggak tanya, saya bingung mau lanjut apa. Kalau misal teman-teman tanya bagaimana cara memasukkan transisi atau bagaimana color grading, ya kan saya jelaskan itu. Karena takutnya ternyata saya sudah menjelaskan malah teman-teman ternyata sudah tahu dan teman-teman ingin tahunya itu hal yang berbeda, itu kan malah sia-sia gitu loh, teman-teman sudah ikut acara ini. Gitu. Teman-teman ingin cari tahu tentang apa di Adobe Premiere ini, kalau semisal saya bisa, saya contohkan. Kalau semisal ternyata saya juga belum bisa, nanti kita belajar bareng-bareng. Gitu. Saya izin bertanya, Mas. Ya. Kalau sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Saifuddin. Ya. Mungkin tanya dulu pas awal pakai Adobe Premiere Pro itu Mas Oko sendiri belajarnya lewat apa, Mas, gitu? Soalnya kadang kita sudah pengen belajar tapi sudah dirumitkan dengan kok menunya banyak banget gitu loh. Mungkin sharing gitu, Mas. Ya. Saya pertama kali belajar Adobe Premiere Pro itu dari mana? Ya dari YouTube. Ketika saya pertama, jadi gini, pertama itu saya suka video. Saya sering video-video nggak jelas pakai HP saya. Terus saya bingung ini video itu mau tak apain, kalau misal video tok kayak gitu itu kurang menarik. Jadi saya mencari tahu aplikasi editing yang bagus itu apa. Yang pertama saya pakai di HP itu pakai KineMaster gitu-gitulah. Nah, selanjutnya ketika saya bisa beli laptop, saya cari tahu aplikasi editing video yang bagus digunakan untuk yang bisa digunakan di laptop. Itu ya ada Premiere Pro salah satunya, dan saya download di situ dan saya belajar secara langsung pakai hanya nonton video dari Agung Hafsah, dari Daunet, banyak di situ. Itu saya ketika saya ngedit saya nggak tahu, itu saya cari di YouTube. Cuman kadang ketika kita ibaratnya kayak misal kita nggak tahu tentang iki piye nek ngilangke musik atau band musik ke video niki ra nempel piye carane. Gitu kan ngetiknya susah di YouTube. Iki piye ngono. Nah, ya teman-teman tetap sering cari tahu. Cari terus katanya, cari terus. Aku dulu seperti itu. Nah, sampai kuliah itu saya tahu di Magelang itu ada sekolah sadar, yang mana di sekolah sadar itu ada jurusan film, jurusan seni rupa, jurusan bahasa Inggris. Nah, di situ saya ambil jurusan film. Nah, saya memperdalam dalam, jadi sekolah film itu kan luas. Nah, itu saya
belajar semuanya tentang editing menggunakan Premiere Pro, tentang pengambilan gambar seperti apa, tentang color grading dan lain-lain dari situ. Cuman sebenarnya kalau teman-teman memang niat belajar Premiere Pro, itu sudah sangat banyak banget di YouTube untuk teman-teman tonton. Itu sih. Tanya lagi ya Mas. Oke, kalau terkait versi Adobe Premiere Pro itu sendiri itu perlu disesuaikan dengan spek laptop nggak Thomas? Karena saya pernah install Adobe Premiere Pro yang apa gitu, cuman ternyata lemot gitu loh. Jadi malah nggak bisa buat ngedit. Kalau spek dulu saya pertama kali beli laptop itu laptop murah, harga ya 4 jutaan lah. Itu hanya 4 giga dan itu udah cukup sih menurut saya. Ya kadang lemot, cuman masih enak aja sih. Dan kadang kalau misal teman-teman lemot, itu teman-teman mungkin biasanya kan ada yang ketika dimasukkan video itu langsung ini indikatornya itu langsung merah. Nah, itu teman-teman bisa diringankan di sini. Di sini atau teman-teman di sequence terus render into out. Nih. Tunggu sampai ini hijau. Ini saya contohkan, misal ini kuning. Nah, ini akan berubah hijau dan ini akan lancar gitu loh. Serta teman-teman juga harus perhatikan juga video auto save yang disimpan di aplikasi Premiere Pro itu di mana. Nah, itu teman-teman sering membersihkan itu juga. Kalau memang videonya sudah tidak digunakan lagi, file editing auto save itu sudah tidak digunakan lagi, videonya sudah jadi, auto save-nya itu sering dibersihkan. Karena Adobe Premiere itu sering menyimpan auto save itu banyak, apalagi ketika teman-teman itu lama ngeditnya, itu kan akan semakin banyak juga auto save yang tersimpan di laptop. Ketika video sudah jadi lebih baik dihapus. Cuman ketika video belum jadi jangan dihapus karena teman-teman nanti bukannya ya lewat situ juga. Itu misal auto save dihapus, maka file yang sudah teman-teman edit dan belum dirender itu akan hilang. Oke Mas, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini mungkin buat Ahmad Saifuddin, kalau misal memang kamu pengen belajar ini Premiere atau mungkin kadang teman-teman yang ingin belajar Premiere itu teman-teman yang bermula dari mungkin suka foto atau suka video. Nah, itu pasti kepo dengan Premiere Pro gitu, yang suka video atau pengen bikin film atau pengen bikin lain-lain itu pasti akan kepo dengan hal ini. Nah, mungkin buat kenal Mas Andika John itu yang punya sekolah satu. Dia juga lulusan Universitas Dar, lulusan tahun tua lah di FKIP. Itu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya, atau mungkin kalau semisal biasanya yang sering saya dengar itu gimana sih Mas color grading atau
Dan sebelum lari ke situ juga mungkin sebenarnya mungkin teman-teman di sini ngelihat banyak banget ya. Ini dan pusing lah kalau lihatnya. Awal-awal memang seperti itu. Cuman sebenarnya ketika teman-teman sudah sering pakai dan sering lihat, itu teman-teman semua ini tuh nggak semuanya digunakan. Yang ada di sini tuh nggak semuanya digunakan. Teman-teman ya menggunakannya paling dikit sih. Gitu loh. Ini hanya ngerubah tampilan efek. Cuman biasanya gini, kalau semisal biasanya saya juga sering dapat pertanyaan, biasa Mas caranya color grading. Nah, ini di sini ada efek. Nah, lalu teman-teman ketik sebelum itu teman-teman kasih layer kosong dulu, adjustment layer di sini. Nah, ini adalah layar kosong atau video kosong yang bisa teman-teman kasih efek, misal Lumetri Color. Nah, masukkan ke video adjustment layer ini. Lalu teman-teman klik lihat di efek kontrol. Nah, di sini ada kalau saya itu kalau semisal mau merubah warna, yang pertama saya rubah itu adalah curve. Nah, di sini kalian bikin 3 titik di tengah. Nah, kalian ubah di sini. Nah, curve ini itu terbagi menjadi 3. Ada shadow, midtone, dan highlight. Nah, kalian cari kenyamanan. Mana yang perlu, yang kalian butuhkan. Nah, selanjutnya saya masuk ke, nah ini ada saturasi. Kalau misal teman-teman mau menambahkan biar warnanya lebih hidup lagi, bisa di sini. Nah, selanjutnya saya biasanya masuk ke color well and match. Nah, di sini teman-teman ingin menampilkan warna seperti apa? Highlight-nya teman-teman misal mau rubah ke biru atau merah dan lain-lain, itu bisa sesuai dengan kira-kira yang teman-teman butuhkan, aura yang teman-teman butuhkan di dalam video yang teman-teman buat itu seperti apa. Kalau hangat, kuning, atau dingin ya biru, seperti itu. Ini sebelum dikasih warna, ini setelah dikasih warna. Mungkin bisa terlihat kan perbedaannya.
Nah, kalau semisal teman-teman mau merubah warna, semisal hijau diganti warna biru, dirubah warna apa, ini di sini ya. Seperti teman-teman ngedit foto lah. Ini untuk menaikkan saturasi, sama fungsinya. Nah, ini kalian bisa ini. Lalu warna apa yang ingin kalian itu. Nanti untuk menggelapkan atau memutihkan. Sebenarnya gampang sekali sih untuk teman-teman bermain atau ngedit di Premiere Pro ini. Itu gampang kalau misal teman-teman sudah terbiasa. Yang jelas jangan langsung pusing melihat ini. Ini sebenarnya simple. Ini untuk scale itu untuk memperbesar videonya. Ini misal saya klik di videonya, saya scale. Ini untuk memperbesar videonya. Seperti itu. Ini sudah kena warna semua. Nah, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Izin bertanya, Mas. Ya. Ini kan saya pernah ngedit video di KineMaster, tapi ya Mas, kalau di KineMaster itu jadi antara video satu sama video yang berikutnya itu perpindahannya kayak agak jelek gitu Mas, jadi nggak mengalir gitu. Nah, kalau di Adobe Premiere Pro ini sudah otomatis langsung kayak sambungan video satu sama video yang lainnya langsung nyambung alus gitu, apa perlu diedit lagi Mas? Perpindahan jekliknya itu jeklik karena masih ada item-item atau gimana? Ya, kayak ada item-item kayak gitu, Mas. Nah, kalau di sini tuh gini, kalian aktifkan yang ini. Ini ada magnet, jadi langsung nempel. Kalau misal kalian masukkan ke sini itu langsung auto nempel di sini. Gitu. Kalau sampai apa teman-teman geser itu udah ngepas gitu. Geser sama apa teman-teman geser ke sini itu udah pas. Nah, tapi kalau misal ini enggak nyala, ya nggak ada tanda. Ini bisa bablasan sini atau malah kurang sini. Ini kan nggak ada tanda tuh. Tapi teman-teman nyalakan ini, itu ada tanda. Ketika udah nempel ini ada garis hitam. Itu berarti udah pas. Gitu. Nah, kadang juga video jelek itu karena dari mungkin cahaya dari video tersebut itu berbeda. Kalau teman-teman kasih warna yang tidak sesuai dengan video yang sebelumnya, itu bisa jelek juga. Atau adegan dari video itu tidak nyambung dengan video setelahnya, itu bisa jelek juga. Makanya jelek itu ya banyak faktor. Ketika ada perpindahan video yang jelek itu ya banyak faktor. Mungkin video sebelumnya dengan video setelahnya itu adegannya itu nggak sesuai, nggak nyambung, maka jelek. Atau warnanya itu nggak sama, itu juga akan membuat jelek gitu. Mas, makasih atas informasinya.
Wah, ini ada pertanyaan dari Kak Azizah Rima. Izin bertanya, ketika take video menggunakan HP dan cahaya terlalu terang di bagian tertentu, bagaimana cara mengurangi tingkat kecerahan dan bagaimana membuat HD videonya dengan menggunakan Adobe Premium? Terima kasih. Oke, dari Aziza Rima. Ketika take video menggunakan HP dan cahaya terlalu terang di bagian tertentu, bagaimana cara mengurangi tingkat kecerahan dan bagaimanapun membuat HD videonya dengan menggunakan Adobe Premium Premiere Pro. Oke, sebenarnya gini, dalam proses kalian pengambilan video itu kan sekarang HP-HP itu udah canggih ya, bisa menurunkan cahaya, bisa menaikkan cahaya itu langsung dari kamera HP tersebut. Bahkan sekarang juga HP itu sudah diberikan fitur yang hampir sama dengan kamera, ada ISO, ada bukaannya, seperti itu. Cuman kalau semisal teman-teman ngevideo di situ ada orang atau objeknya itu manusia, ya teman-teman tetap fokuskan ke manusia tersebut. Meskipun di belakang terang banget, ya nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan dengan manusianya. Yang penting objeknya itu terselamatkan. Kalau semisal teman-teman ingin belakangnya itu jangan keterangan, tapi teman-teman objeknya itu jadi gelap atau apa, itu malah salah. Karena objek yang ingin teman-teman tunjukkan itu adalah orang atau apapun itu. Jadi tetap usahakan atau fokuskan ke objek yang teman-teman ambil. Nah, nanti bagaimana cara video yang terang itu bisa terselamatkan atau mengurangi ya di color grading gitu. Di color grading tadi kalau di sini ada white, kalau semisal white-nya diturunin itu jadi nih, kalau misal ini video terang, ya teman-teman bisa diturunkan white-nya seperti apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misal belakangnya yang terang, teman-teman turunkan di highlight itu. Nah, seperti itu. Ini akan terselamatkan. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan masuk satu lagi dari Kak Melan. Bagaimana cara menambahkan transisi dan overlay? Kemudian, apa saja efek transisi yang ada di Adobe Premiere Pro? Terima kasih. Overlay itu apa? Maaf, saya nggak paham bahasa Inggris. Tolong bisa dijelaskan Amalia Zahra, maksud dari overlay itu? Nah, mungkin Kak Melon boleh on mic untuk menjelaskan overlay ini apa maksudnya. Saya juga kurang paham, mohon maaf. Oke, saya ada temennya ya. Oh, izin masuk sebelumnya, apakah suara saya sudah Sudah, Melan. Sudah. Overlay itu kayak lapisan video. Jadi aku kan kadang suka iseng-iseng bikin video sinematik gitu. Nah, suka nambahin transisi sama lapisan video gitu. Jadi biar kayak gimana ya? Ada video dalam sama video luar gitu buat bikin efek lebih sinematik seperti itu. Apa bisa dipahami? Overlay. Kalau semisal menambahkan efek, maksudnya itu di dalam video dan di luar video, itu di efeknya untuk transisinya atau gimana, Melan? Jadi kan kayak kalau maksud transisi ya nambahin transisi biasa, fitur transisinya ada apa aja gitu kan. Terus kalau overlay itu kayak udah lagi sebuah itu mau nambahin video buat kayak video tuh gitu loh, 2 gitu atau enggak sih?
Suaranya putus-putus. Oke, mungkin gini. Kalau misal Melan mau menambahkan video transisi, itu ada di efek. Nah, kita zoom dulu. Ini kalau misal dua video ini. Nah, Melan kira-kira yang dibutuhkan itu transisi seperti apa? Itu di sini ada banyak. Kalau saya biasanya semisal ini. Nah, ini nanti akan terlihat seperti ini transisinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Atau ini. Ini kalau semisal mau digabung transisinya, jadi langsung kena di tengah. Tapi teman-teman juga bisa memasukin transisi hanya di satu video saja, misal di sini. Nah, di sini saya juga teman-teman bisa. Di Premiere Pro. Intan juga bisa download transisi atau preset transisi yang belum ada di sini, itu bisa. Itu ada banyak sekali di YouTube. Itu nanti teman-teman bisa download filenya di bawah, itu pasti ada, dan itu bagus-bagus sekali. Itu bisa untuk pembuatan mungkin video sinematik yang dikatakan oleh Melan tadi. Dan lebih mudah gitu loh. Oh ya, Kak, ini ada tambahan lagi dari Kak Melan. Mungkin maksud Kak Melan itu, jadi ada video utama. Nah, terus di video utama itu kita bisa menempelkan gambar atau video di video utama itu. Kira-kira bisa nggak? Mas ini mungkin menambahkan video di atas video, jadi seperti video dalam video lain gitu. Mungkin tadi suaraku kurang jelas, itu kayak menempel video atau gambar baru di video utama. Oh, ya masukin saja kan. Seperti masukin video seperti biasanya. Nih, misal di sini saya ingin memasukkan ini. Saya cari dulu. Oke, yang ini. Langsung ditumpuk di atasnya saja. Ini. Seperti itu. Kalau misal Intan mau kasih transisi di video ini ya bisa juga. Sama sebenarnya. Kayak video yang di bawah transisinya sama.
Gimana, apakah ada gimana? Nah, ini mungkin saya membantu menjelaskan ya. Ini mungkin maksudnya kan ada video utamanya. Nah, di video utama kita tuh mau nempelin video gitu, di bagiannya mungkin dikasih bagian kecil di samping kiri atau samping kanan atau mungkin pojok. Nah, itu kemudian kalau di play itu bisa berjalan bersamaan seperti itu, Mas. Bagaimana ya caranya? Gimana sih, ulang. Nah, ini kan ada video utamanya. Di bagian video Iya. utama, mungkin kita mau kayak berita tuh. Di berita kan ada video di sampingnya. Nah, gitu. Oke. Kita mau kayak di video itu tuh, video yang utama sama video yang di samping itu berjalan beriringan gitu, Mas. Ada Oke. caranya ya? Iya, ada. Ini ya seperti tadi aku bilang, teman-teman masuk ke efek kontrol, klik video yang tadi, misal video yang di atas itu, kalian tinggal kecilkan scale-nya. Kecilkan scale-nya. Kalian mau taruh di mana? Misal mau taruh di bawah, pojok, itu. Nah, ini pun teman-teman bisa menggerakkan video ini, video yang di atas. Ketika teman-teman semisal gini, ini saya kembalikan ke tempat semula. Jadi teman-teman ingin memperkecil video ini. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ketika teman-teman sudah terbiasa, maka teman-teman bisa mengeksplor apa yang ingin teman-teman lakukan. Karena menurut saya ini ada semua di sini. Nah, ketika teman-teman ini video yang tadi di atas, saya klik. Nah, teman-teman ingin supaya video di atas itu bergerak, semisal ke bawah atau semakin kecil. Teman-teman klik dulu scale tadi. Nah, ini di sini ada titik. Nah, misal di sini teman-teman ingin memperkecil videonya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa membuat animasi juga, animasi ringan lah di sini pergerakan. Nah, gerak atau geraknya itu teman-teman mau naruh di pojok sebelah sini ya teman-teman, misalnya di sini, maka di pojoknya ke sini itu di menit keberapa. Misal di sini kita klik dulu yang jam. Jadi ini untuk yang scale ini untuk merubah besar kecilnya. Posisi ini merubah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, saya di sini udah scale ada titik di posisi ini. Nah, lalu teman-teman mau menaruh video di atas itu mau di posisi sebelah mana? Misal posisinya ada di sini. Nah, maka ketika di play yang seperti ini. Seperti itu. Nah, rotasi banyak lah di sini. Gitu atau gimana? Begitu Mbak Milang jawaban dari Mas Oko, kira-kira bagaimana Mbak? Oke, Mbak Melan mungkin sedang terkendala jaringan ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sotik Awaluddin. Sebelumnya, saya menggunakan aplikasi Filmoraten untuk edit video dan selalu bingung setiap mau render video karena masalah frame rate dan bitrate. Untuk render video biasanya menggunakan frame rate dan bitrate berapa, Kak? Dan apakah ada aturannya?
Nah, sebenarnya frame rate dan bit rate itu dipengaruhi juga dengan video yang teman-teman ambil. Gitu, yang teman-teman ambil. Dan kira-kira kamu tuh bingungnya itu seperti apa? Ketika kamu render itu, apakah videonya mecah atau gimana? Izin berbicara ya, Kak. Ya, Jadi kan di Filmora kan ada pilihan kualitas, ada 3. Yang best dan better sama good. Nah, better itu yang 30 fps, bitrate-nya 8.000, sedangkan yang good 30 fps, bitrate-nya 6.000. Nah, di situ bingungnya. Oke. Kalau di Premiere, saya belum pernah memakai Filmora. Kalau di Premiere itu seperti ini. Ini mungkin saya contohkan sedikit. Saya biasanya rendernya itu seperti ini. Export, lalu kini kita ubah ke H264 ini. Lalu di sini ada render maksimum untuk mendapatkan gambar yang maksimal. Lalu use maksimum render quality. Nah, mungkin ini yang diajarkan ketika saya di sekolah sastra. Mungkin kalau misal di Filmora ada pilihan seperti itu, alangkah lebih baiknya ambil yang paling baik gitu loh, sesuai dengan yang kamu butuhkan. Itu sih ketika saya ingin render itu yang saya ubah ya itu. Cukup. Nah, kira-kira gimana Kak Sotik? Apakah sudah terjawab pertanyaan? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja ya. Bisa disampaikan melalui kolom chat maupun on mic. Silakan teman-teman. Ini nanti peserta itu ada tugas untuk pembuatan video ya? Ada, Mas. Itu videonya itu berapa menit? Untuk durasi videonya bebas ya Mas, tergantung kreativitas dari masing-masing. Oke. Nek semisal ini kalau dari saya ya, mungkin gini, boleh nggak saya kasih tugas teman-teman peserta? Ya nggak tugas sih, ini buat teman-teman nek semisal teman-teman ingin lebih tahu itu. Boleh kok Mas, boleh. Oke, mungkin gini, saya minta teman-teman membuat
Dan itu nggak harus pakai Premiere kok. Cuman saya ingin melihat aja. Kalau semisal pakai Premiere kan nggak semuanya mungkin punya aplikasi ini atau laptopnya bisa buat download aplikasi ini. Jadi saya ingin teman-teman membuat video 1 menit saja dengan durasi 1 menit aja, tapi ada cerita di dalam. Menurut saya video atau film itu adalah industri yang menurut aku tidak akan pernah punah, akan selalu berjalan. Yang berganti hanya teknologinya, tetapi untuk skill dan sebagainya itu akan dibutuhkan. Karena saya dari belajar itu juga, alhamdulillah di Magelang itu selalu mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Untuk sekarang saya kerja di podcast bersama Pak Tanto Mendut, dan itu lumayan juga penghasilannya. Sebelumnya saya juga nyambi video wedding, dan itu menurut saya sangat simpel tapi lumayan sekali uangnya, cukup. Jadi kalau misal memang teman-teman niat, ya insya Allah itu akan jadi sumber rezeki teman-teman. Nah mungkin gini, untuk tugasnya mungkin saya bisa kasih lihat contohnya untuk video 1 menit. Video 1 menitnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa video 1 menit yang pernah saya buat. Ini pertama kali saya masuk sekolah sadar dan diberi tugas untuk membuat video 1 menit. Yang penting itu ada ceritanya, film 1 menit lah. Ini pertama kali. Nah, mungkin nanti teman-teman tugasnya itu seperti ini. Nah, ini ada suaranya atau enggak sih videonya? Videonya ada suaranya enggak? Suaranya belum ada ya, Mas. Oh, belum masuk loh. Iya. Iya. Mungkin bisa pas share screen itu, Mas. Gimana? Pas share screen itu di centang di bagian sound. Nggak ada gambar sound nih. Yang mana toh? Kalau share screen di bawah ada kayak pilihan centang sound itu. Oke, ini tak stop dulu ya. Share screen. Oh, share sound ya. Oke. Udah masuk belum suaranya? Sudah, Mas. Oke.
Piye, Dik? Kamu di mana? Aku yo biasa nek sawah, ngopo? Kamu bisa nganter aku ke rumah sakit nggak, Mas? Lah kowe ngopo? Pacarmu ning ndi? Aku sakit, Mas. Batuk sama panas. Engko nek misalkan aku sing nganter pacarmu cemburu oga. Enggak, Mas. Setelah tahu aku sakit, pacarku langsung mutusin aku. Asu tenan ki pacarmu ki. Buruan ya, Mas. Yo. Aku engko tak telepon ambulans yo, tapi yo nyusul. Yo. Atau video. Kok bengong? Enggak kok, silahkan masuk. Lur, bangun Lur. Udah siang Lur. Kamu dari tadi tidur aja Lur. Hei Lur, bangun. Nah, mungkin video-video seperti itu nanti tugas dari teman-teman nggak apa-apa ya panitia ya? Atau panitia sudah menyiapkan tugas sebenarnya? Nggak apa-apa kok, Mas. Oke. Sini aja. Jadi video 1 menit aja, tetapi ada ceritanya. Yang simpel-simpel aja. Gitu. Nanti upload di Instagramnya ya, masing-masing. Di tag Himatika. Itu. Nanti dapat hadiah atau panitia? Dapat nggak? Ya. Dapat lah ya, kali enggak. Dapat. Nah, itu. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi enggak, teman-teman? Mungkin karena ini berhubung waktunya sudah menunjukkan 10.49, kita cukupkan saja dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Kak Oko Banowo yang telah memaparkan materi yang sangat menarik, dan jujur saja ini benar-benar ilmu yang sangat baru bagi saya, Mas. Apalagi tentang editing video ini. Terima kasih banyak, Mas Banowo. Sama-sama. Aisyah, Amelia, Zahra, teman-teman panitia, Mas Raffi, selaku ketua. Ini udah selesai, berarti ini saya keluar atau gimana? Ini sebentar lagi ada ice breaking, Mas. Mau join juga nggak apa-apa, Mas? Boleh ini join. Iya, boleh. Saya juga boleh, perlu boleh. ice breaking ini. Iya nih, udah sepaneng tadi ya. Oke, kita langsung aja ya ke sesi ice breaking. Nah, dari panitia mungkin boleh di-share aja link games-nya.